Halo teman-teman semuanya, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas aplikasi Bibit lagi. Dan tentunya tidak bosan-bosannya setelah sebelumnya kita sudah mengerti apa itu reksadana, kenapa memilih aplikasi Bibit, kemudian macam-macam dan atau jenis reksadana. Sekarang saya akan masuk ke hal-hal yang wajib kita ketahui sebelum kita melakukan investasi reksadana. Semacam sebuah istilahnya ya, kata-kata yang mesti kita wajib tahu sebelumnya. Ini apa sih maksudnya, jadi kan nanti kita bingung. Oke, langsung saja, ini aplikasi Bibitnya, kita langsung lihat di handphone saya saja ya. Wah, sekarang sudah portonya udah hijau, kemarin masih merah ya. Tenang aja, kita pasti selama kita tetap rutin kita nabung, tetap investasi reksadana, dan percayakan pasti akan hijau pada waktunya. Langsung saja kita langsung memilih salah satu reksadana. Saya pilih yang obligasi ini aja karena returnnya untuk sementara paling tinggi 1,37%. Padahal saya masuknya baru awal bulan kemarin, ini baru sekitar jalan 2 mingguan. Cepat kan? Oke, ketika kita langsung masuk ke suatu reksadana, akan ada pilihan paling atasnya, itu adalah NAV 1399.44. NAV itu harga per unitnya. Oke, gampang sekali kan? Harga per unitnya berapa? Harga per unitnya adalah 1399.44. Simple. Ini bisa di scroll, ini ada AUM-nya. AUM itu adalah total dana yang dikelola oleh reksadana ini. Ini totalnya adalah 228 miliar. Wow, mantap ya. Kita lanjut saja biar menghemat, dan saya rasa masih belum begitu susah. Dan tenang saja, saya selalu menjelaskan sesuatunya secara sederhana, maksudnya agar teman-teman sudah ngerti dasarnya dulu. Untuk urusan yang misalnya lebih kompleks lagi, lebih detail lagi, itu adalah kewajiban teman-teman untuk lebih menggalinya lebih dalam. Jadi kalau sudah ada kuda-kudanya, jurus pamungkasnya kan gampang dipelajari. Sip. Oke, lanjut lagi. CAGR 1 tahun 11,93%. Ini anggapan aja, ini return yang diperkirakan kita dapatkan apabila kita melakukan investasi pada reksadana ini selama 1 tahun ya. Tingkat keuntungan kita 11,93%. Udah, itu aja. Gampang kan? 1 tahunnya sekitar 11,93%, 3 tahunnya berkisar 6,54%, 5 tahunnya masih belum ada data, berarti reksadana ini baru berjalan kisaran 3 tahun sekian. Oke, jadi 1 tahunnya 11,93% CAGR 1 year return-nya aja. Untuk keterangan lebih lanjutnya ada di sini, kalian bisa baca sendiri. Tapi untuk lebih sederhananya, anggap aja ini return yang kita dapatkan. Drawdown, oke, berikutnya di samping kanan. Drawdown minus 7,74%. Ini saya artikan seperti titik tertinggi NAV atau harga dari reksadana ini ke titik terendah itu adalah 7,74%. Saya pribadi jika melakukan investasi reksadana, saya juga melihat drawdown-nya. Jadi apabila kita menginvestasikan reksadana selama setahun ini, penurunan terendahnya adalah 7,74%. Jadi saya bisa mikir-mikir, 7,74% ya? Oh, nggak seberapa. Kita lihat 3 tahunnya adalah minus 9,93%. Penurunan dari titik tertinggi ke titik terendah. Jadi selama 3 tahun adalah ya amit-amit minusnya adalah paling gede itu 10%. Menjadi suatu pertimbangan untuk mengambil reksadana ini. Ingat, obligasi. Untuk 3 bulannya 7,74%, 1 bulan 7,74%, ya 1 year sama dengan 1 year-nya ya. Oke, lanjut kemudian ke expense ratio. Expense ratio secara simpelnya adalah biaya operasionalnya. Udah, itu aja. Biaya yang dikeluarkan untuk mengelola dana-dana kita. Udah, stop. Biaya operasional, gampang, nggak masalah kan? Oke, lanjut. Nggak susah ya, nggak susah. Lanjut. Total AUM udah dijelaskan. Total AUM adalah dana yang dikelola, dana-dana kita loh yang kita investasikan, yang dikelola oleh reksadana ini. Lebih tepatnya sih dikelola oleh manajer investasi, tapi jangan, udahlah, nggak usah pakai istilah terlalu banyak, nanti pusing. Ingat, tugas kalian untuk mempelajarinya lebih rinci lagi, lebih paham lagi, lebih fokus lagi, dan jangan lupa untuk membagikannya ke teman-teman kalian. Kemudian jenis produknya adalah obligasi, tingkat resikonya adalah sedang, karena ini adalah reksadana obligasi. Ingat ya, macam-macam reksadana di video sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Manajer investasinya adalah Sukor Asset Management. Minimal pembelian untuk reksadana ini adalah 100.000, biaya pembeliannya gratis, biaya penjualan juga gratis. Bank Kustodian HSBC Indonesia, Bank Penampung BCA.
kenapa ada bank kustodian, ada bank penampung ya, jadi tanda tanya. Jadi secara sederhana alur pembelian reksadana di Bibit atau mungkin di reksadana lainnya seperti ini. Kita melakukan order pembelian reksadana. Dana kita ini awalnya akan masuk ke bank penampung. Kemudian apabila telah selesai ya proses dan sebagainya dan sudah siap, dana kita akan masuk ke bank kustodian, di mana dana ini akan dikelola oleh manajer investasi untuk melakukan pembelian aset-aset lainnya. Itu akan dipelajari lebih rinci atau lebih rumit, itu adalah tugas kalian. Sederhananya seperti itu. Oleh sebab itu, ada salah satu teman yang di grup Telegramnya Bibit memberikan saran, apabila kita melakukan investasi, usahakan bank penampungnya itu sama dengan bank yang kita daftarkan di aplikasi Bibit untuk menghindari biaya transfer antar bank. Jadi misalnya saya pribadi, saya daftarkan BCA, usahakan cari yang bank penampungnya BCA supaya nggak kena biaya transfer. Jadi ingat, apabila kita melakukan order penjualan, setelah selesai terverifikasi dan terjual, dari bank kustodian akan ke bank penampung BCA. Nah, dari bank penampung ini akan ke bank yang kita daftarkan di aplikasi Bibit. Apabila beda bank, tentu saja dikenakan biaya transfer antar bank. Tapi seingat saya, Bibit memberikan cashback untuk transfer antar bank. Saya coba cek dulu ya. Kalau nggak salah saya pernah lihat, entah di mananya saya pernah lihat. Ini sekedar info saja ya. Kalau nggak salah di kode referral. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, apabila baru melakukan install aplikasi Bibit, jangan lupa masukkan kode referralnya R cashback supaya teman-teman dapat 25.000. Begitu juga saya dapat 25.000. Oke. Itu dia cashback 7.000 sorry. Ya, kita lihat 25.000 ini adalah saya registrasi dari referral Tony. Habis itu saya menggunakan cashback saya 25.000, dan sekarang saya dapat bonus cashback dari biaya transfer antar bank pada tanggal 23.500 dan pada tanggal 22 September itu 3.500 juga. Ada dapat cashbacknya kan? Ya seperti itu. Semuanya di cashback. Baik sekali Bibit ini ya. Oke, lanjut lagi. Oh ya teman-teman, sebelum saya scroll ke bawah lagi, di sini di bawah biaya penjualan ada beberapa reksadana yang mempunyai syarat lama penyimpanan dana kita di reksadana tersebut. Saya pernah melihatnya di salah satu reksadana obligasi, kalau nggak salah namanya Dana Mas Stabil. Saya coba lihat dulu ya, apakah benar. Discover more, ini Dana Mas Stabil. Itu dia, exit lot. Jadi apabila kita menyimpan reksadana ini kurang dari 3 bulan, kita akan dikenakan cas 0,5%. Jadi misalnya bulan ini kita store, terus bulan depan kita udah mau jual, kita tarik, kita kena cas 0,5%. Apabila lebih dari 3 bulan, maka tidak dikenakan cas apa-apa, tidak dikenakan fee apa-apa. Seperti itu. Jadi teman-teman juga lihat ya, apakah ada ketentuan seperti ini pada reksadana yang teman-teman beli. Kebetulan yang tadi saya beli di Sukor itu nggak ada ketentuan seperti ini. Jadi hari ini beli, kalau udah masuk nilainya ya tinggal dijual ya bisa juga, nggak kena cas apa-apa. Oke, kita lanjut. Mesin waktu reksadana ini hanya istilahnya seperti kalkulator atau perkiraan. Apabila kita contoh nih 1 juta rutin per bulan selama 1 tahun dapat berapa? Dapat 12.800 sekian. Kalau nabung sekali aja 1 juta 1 tahunnya jadi berapa? Jadi 1.119.000 sekian. Tingkat return yang sangat gede ya, daripada ditaruh di celenganmu, celengan kaleng itu loh. Itu kan gak ada return ya. Oke, kita lanjut aja. Alokasi aset adalah memberikan gambaran dana yang kita masukkan ke reksadana ini nanti ditempatkan kemana-mana aja. Itu ada obligasi korporasi sebesar 3,16%, setara kas dan instrumen pasar uang lainnya 0,07%, obligasi pemerintah RI dan BUMN konstruksi 96,77%. Di bawahnya lagi ada top holdingnya. Top holding tuh kira-kira bisa gambarannya tuh seperti apa ya? Saya harus menggambarkannya secara produk-produk unggulan deh yang mereka ambil, seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dia ada obligasi negara Indonesia seri FR0072, FR0075. Jadi ini adalah dana paling gede mereka tempatkan di sini, seperti itu. Kemudian paling bawah lagi ada prospektus dan fund fact sheet. Kita langsung tekan saja prospektus ya. Prospektus di sini ibarat kata itu company profile.
Jadi profilnya reksadana ini ada 73 halaman. Bagi kalian yang mau mempelajari reksadana ini lebih lanjut, tentang apa itu, ya sangat detail sekali. Ini jujur saya nggak baca sih, tapi kalau bagi kalian yang mau baca 73 halaman silahkan baca saja, nggak masalah. Toh yang 900 halaman semalam saja selesai baca, apalagi 73 halaman 5 menit mungkin selesai. Ya, just kidding. Oke, kita lanjut lagi. Switch, kita balik ke bibit lagi. Fun fact sheet itu seperti katakanlah rapot bulanan. Jadi kita bisa melihat rapot bulanannya tuh seperti ini. Apa yang dilihat tuh, Sukor Invest Fund year to date-nya tuh berapa, 7,23%, 1 bulannya berapa, 3 bulannya berapa, 6 bulannya berapa, 10 tahunnya, 3 tahunnya. Ini apa nih, kinerja reksadananya, kinerja tertinggi, kinerja terendah, kemudian profil bank kustodian. Habis itu ada parameter resiko. Di sini banyak sekali nih. Nah, tuh tanggal efektif reksadananya 2016. Nilai aktiva bersih atau AUM-nya sekarang udah 228 miliar kayak gitu. Ini sangat detail ya rapot bulanannya. Tuh, alokasi efek terbesar. Ada di FR 0072 yang ada di atas yang alokasi aset tadi ya, top holdingsnya. Oke, itu saja. Selesai, nggak rumit, nggak susah kan? Gampang, simple. Jadi udah bisa langsung melakukan investasi reksadana, nggak susah-susah amat kan? Returnnya berapa, kemudian kira-kira titik penurunan terendahnya berapa, expense rasionya berapa, resikonya berapa, AUM-nya berapa. Itu saja yang perlu dipelajari, sangat simple, sangat sederhana. Bagi teman-teman yang masih banyak penasaran, jangan ya istilahnya kita jangan bermalas-malasan, kita tetap lakukan belajar tentang investasi reksadana ini. Saya hanya memberikan sedikit yang ya istilahnya kulit-kulitnya saja supaya teman-teman lebih mudah mengerti, karena apabila menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu dalam, yang pertama saya bingung, yang kedua teman-teman juga bingung, yang ketiga sama-sama bingung, yang keempat kita nggak dapat apa-apa. Mending kita sampaikan dengan yang lebih sederhana sehingga sama-sama mengerti, enak, kita sama-sama belajar. Ya, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk memasukkan kode referral Aircashback apabila baru pertama kali melakukan install aplikasi Bibit Reksadana. Dan jangan lupa apabila ada pertanyaan, ada yang bingung, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video mengenai Bibit berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.